Baik, apa share screen-nya sudah terlihat ya? Oke, kita mulai. Baik, pada sesi kali ini saya akan membawakan topik tentang pengenalan Large Language Model, yang dimana kita akan menerapkan salah satu model Large Language Model, yaitu Llama, dalam pemrosesan bahasa alami. Baik, sebelumnya dalam memasuki topik, perkenalkan, nama saya M. Rafli Rahman, mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Malang yang berasal dari Bali, yang dimana saat ini sedang mengikuti program MSIB di BIS AI Academy Batch 7. Baik, kita mulai aja. Yang pertama itu, apa itu LLM? LLM atau Large Language Model adalah jenis model pembelajaran mesin berbasis kecerdasan buatan yang dirancang untuk memahami, memproses, dan menghasilkan teks dalam alami. LLM adalah terobosan dalam bidang NLP atau Natural Language Processing, karena dalam menggali pola-pola kompleks dalam data teks, termasuk struktur data bahasa, hubungan sematik antar kata, dan konteks luas yang terdapat dalam kalimat atau paragraf. Dengan mengandalkan dataset teks atau yang lainnya, model ini mampu mempelajari pola-pola tersebut untuk memberikan keluaran yang mendekati respons manusia. LLM memanfaatkan arsitektur jaringan saraf yang sangat besar, seperti transformer dan tokenizer, dan yang menjadi standar dalam pengembangan teknologi NLP saat ini. LLM atau yang sering diberi nama Natural Language Processing dari nama awalnya yang diberi nama large. Karena ukuran parameternya yang sangat besar, parameter dalam konteks ini adalah nilai-nilai yang dioptimalkan selama pelatihan model dan berfungsi sebagai memori atau representasi pola yang telah dipelajari oleh model. Salah satu contohnya itu ada GPT, yang sering teman-teman pakai itu OpenAI. Salah satu LLM yang terpopuler memiliki 175 miliar parameter. Sedangkan yang terbaru itu GPT-4, bahkan lebih besar lagi parameter menghasilkan teks yang menjawab pertanyaan atau menyelesaikan tugas-tugas analisis sentimen. Semakin besar jumlah parameter, semakin besar kompleks pola bahasa yang dapat dipelajari oleh model. Meskipun hal ini juga meningkatkan kebutuhan komputasi selama pelatihan, Large Language Model LLM memiliki perjalanan panjang yang berawal dari model statistik sederhana hingga model kecerdasan buatan skala besar. Di tahap awal, teknik seperti N-Graphs dan LSA atau Large Semantic Analysis digunakan untuk mengenali pola bahasa. Namun metode ini memiliki keterbatasan dalam memahami konteks panjang. Terobosan pertama menjadi perkenalan Words Embedding atau yang sering dikenal dengan Word2Vec dan Glove yang mempresentasikan kata dalam bentuk vektor angka, memungkinkan pemahaman sematik yang lebih baik. Meski begitu, representasi ini masih statis sehingga belum dapat menangkap perubahan makna berdasarkan konteks. Baik, berikutnya sejarah LLM. Kemajuan yang signifikan dimulai pada tahun 2017 dengan diperkenalkannya arsitektur transformer melalui makalah Architecture is All You Need. Transformer diperkenalkan mekanisme self-adaptation yang memungkinkan model memproses seluruh teks secara paralel dan memahami konteks panjang dengan efisien.
Teknologi ini menjadi dasar LLM seperti BERT, GPT, dan masing-masing fokus pemahaman konteks dua arah generasi teks. Yang mungkin teman-teman yang sering pakai itu ada GPT, Cloud, dan lain sebagainya. LLM adalah tren masa depan mencakup pengembangan model yang lebih hemat energi, berfokus pada domain tertentu seperti kedokteran atau hukum, dan bersifat multimodal untuk memproses berbagai jenis data seperti teks, gambar, suara, yang lebih kompleks lagi. Sederhananya hingga menjadi teknologi yang sangat revolusioner. Sejarah LLM mencerminkan bagaimana kecerdasan buatan terus berkembang untuk mendukung berbagai kebutuhan manusia secara lebih luas dan efisien. Terus kita nantinya akan mengembangkan LLM tidak hanya dengan data teks, tapi kita akan mencoba dengan data tabular. Apa sih data tabular ini? Data tabular adalah data yang sering dipakai namun tidak adanya teks, yang disusun dalam bentuk tabel dengan format baris dan kolom, di mana setiap kolom mewakili atribut atau fitur tertentu, dan setiap baris mempresentasikan etnisitas atau instance individu. Karena keteraturannya, data tabular menjadi salah satu format data yang paling umum digunakan di berbagai bidang seperti pelatihan, penelitian, dan teknologi informasi. Baik, ini adalah eksplorasi LLM yang sering kita pakai atau yang paling terpopuler saat ini. Yang pertama itu ada GPT, ada Claude, ada Llama, dan ada Gemini. Yang kita akan coba membuat sebuah large language model, atau ini kita akan fokus pada Llama. Terus kemudian ini adalah nantinya akan praktek yang kita akan lakukan, yang dimana dimulai dari dataset tabular yang akan diambil dari Kaggle. Kemudian kita akan melakukan EDA, data preprocessing, data processing, formatting lama, dan juga sampai di akhir itu ada mendeteksi pasien generate menggunakan large language model menggunakan bahasa lama. Langsung saja kita akan coba cari terlebih dahulu datasetnya. Coba kita ke data tabular medis, mana teman-teman juga bisa ngikutin di mana datanya ngambil dari berasal dari Kaggle. Kita langsung saja pilih yang paling populer. Nah, di sini ada hard virus prediction. Untuk collab-nya teman-teman bisa saya share untuk sebagai pelatihan. Oke, teman-teman bisa coba buka. Sekarang kita mulai. Untuk yang pertama-tama, teman-teman imporkan data keperluan library dan lain sebagainya. Kita langsung saja. Dan sebelumnya teman-teman, kalau teman-teman belum menggunakan GPU, disarankan menggunakan GPU karena large language model hanya mendukung model menggunakan akses hardware aksesor T4 GPU. Teman-teman bisa ganti langsung ke T4 GPU terus save dan connect langsung. Di sini akan terconnect bila teman-teman udah menggunakan T4 GPU.
Kita tunggu ya teman-teman sampai selesai. Kita di sini coba buat untuk manggil datasetnya. Di sini sudah berhasil ya teman-teman, sudah berhasil diimportkan. Kita import lagi untuk datasetnya sudah dipanggil dari Kaggle. Baik, sudah berhasil, baru kita coba membuatkan parameter untuk memanggil dataset. Itu ada mkdir, oke. Terus kita juga masukkan perintah cpg. Terus juga jangan lupa untuk chmod. Ada yang salah? Cipta Kaggle result. Oke, kita coba membuat API-nya. From Kaggle API Kaggle API extend import ini. Oke, udah berhasil, baru kita buat dataset name. Bila memanggil dataset, teman-teman kita lihat dari ininya,
Di sini yang publish-nya Andre dan juga dataset. Teman-teman copy dari URL dari Kaggle. TF kita CSV di sini untuk nama datasetnya. Oke, sudah berhasil mengimportkan dataset mengambil dari Kaggle. Setelah itu kita coba membuat EDA, tapi di sini karena kita fokusnya pemrosesan LLM, jadi EDA-nya hanya beberapa saja, tidak menyeluruh. Cuma kita lihat dulu apakah dataset ini bisa dikembangkan lebih lanjut. Coba kita lihat info dari dataset. Kita belum importkan pandas. Rindu. F.info. Oke, di sini kita lihat ada edge anemia. Oke. Kita coba di sini membuat sebuah korelasi sederhana saja. Kita buat menggunakan df kita lihat terlebih dahulu. Di sini yang berhubungan itu kita coba buat korelasi variabel kualitatif satu saja karena fokus kita di MLF. Kita beri namanya itu Karnes. Oh. Kita buat fungsi dari try-nya dulu, di mana try itu di dalamnya terus
sama dengan oh, jangan lupa export. Baik teman-teman, mohon maaf tadi terputus nampaknya. Kita mulai lagi. Di sini udah ada Eda. Apa sudah terlihat kembali ya untuk share screen-nya? Oke. Kalau di sini kalau more kita coba. Ini sudah benar. Oh,
Coba kita pakai korelasi antar kuantitatif sih. Nah, baik, sudah berhasil untuk edanya untuk singkat saja. Karena fokus kita di LLM, kita lanjut ke pemrosesan LLM itu ada data preparation, yang dimana kita ubah terlebih dahulu karena data tabular itu tidak ada teks, semua ada kolom 01, 75 angka, tidak ada satupun teks. Jadi kita akan membuat sebuah teks sederhana dengan menggunakan fungsi dari generatif teks. Itu kita membuat uh, medical text. Ini jangan lupa ini untuk variabel x-nya. Terus kita pertama lihat di sini ada anemia status. Kita buat anemia ini terus if kolom yang diabetes status kita kopikan saja biar cepat untuk kolom-kolom yang lain. Ini itu ada kita singkat aja. Di sini ada high blood, kita singkat aja. Jadi diabetes status. Terus ini ada gender status, yaitu dari kolom seks. Itu satu itu laki-laki dan satunya itu perempuan. Kita ubah perintahnya. Ini male.
Kalau yang satu itu perempuan. Itu juga di sini ada smoking. Ini kopi saja. Terus untuk satunya itu kolomnya itu dari smoking. Terus untuk mengetahui gagal jantungnya itu menggunakan dari dead given. Dimana kalau 0 itu meninggal. Terus kalau satu itu survive. Kita buat full text. Ini edge. Baik teman-teman, kayaknya saya mengalami kendala terputus karena sedang mati lampu. Kita singkat saja untuk ininya, yang dimana saya sudah membuat sebagian kecil.
karena sudah baik. Kita ulang kembali lagi. Pertama-tama kita importkan data terlebih dahulu. Connect. Eh, untuk yang tadi ini kita sudah berusaha udah membuat sebuah teks yang dimana dari data tabular yang sudah kita ambil dari Kaggle. Setelah kita membuat sebuah teks kita membuat kolom baru di dataset tersebut, yang dimana kolom itu kita beri nama teks. Kemudian setelah kita udah ini teks kita ubah menggunakan ke medical deskripsi. Kemudian ini untuk perintah prompt yang teman-teman nanti bila menggunakan sebuah bahasa alami large language model, yang dimana teman-teman juga kalau menggunakan ChatGPT itu ada instruksi, kita inputkan sebuah instruksi supaya LLM mengerti apa yang kita perintahkan, dimana itu ada instruksi, medical, dan respon. Kemudian di sini ada persiapan untuk model, yang dimana model yang udah disiapkan dari medical description yang kita ubah dari data tabular itu disiapkan untuk dalam format bahasa alami atau format lama. Setelah data sudah terformat, kita ini inisiasi lama, yang dimana kita menggunakan lama 8 dan juga ini 4, dan juga untuk parameternya menggunakan 248. Terus kemudian untuk inisiasi pelatihannya itu ada dari sementara teman-teman nampaknya di sini ada error. Oh, ini nggak usah. Oke. Oke, sudah berhasil. Kita coba importkan kembali datasetnya. Kita coba membuat sebuah teks. Terus kemudian kita menggunakan instruksi, format, dan juga inisiasi lama. Untuk pelatihan lamanya itu menggunakan TFT yang turning. Terus juga untuk pelatihannya di sini singkat saja menggunakan 10 pelatihan saja. Terus juga max startnya itu saja. Ini lamanya belum diinputkan.
Sambil menunggu saya jelaskan lagi untuk mempersingkat, di mana saya juga menggunakan uh, train data. Terus kemudian setelah data sudah dilatih, kita untuk mulai pelatihan dari lama. Yang bisa teman-teman lihat di sini, ini berjumlah 50 pelatihan untuk memahami sebuah data teks. Kemudian teks disimpan dan juga untuk menyimpannya di tokenizer. Terus menguji sebuah teks menggunakan fungsi LoRa. Setelah teks sudah diuji, kita coba untuk menggenerate sebuah bahasa lama dengan mendeteksi sebuah pasien dari gagal jantung. Bisa teman-teman lihat di sini. Di sini ada sampel dari pasien untuk perintah dari natural language processing, dan juga saya memerintahkan di sini instruksi yang dimana saya menyuruh bahasa ini untuk menganalisis sebuah pasien dari gagal jantung apa saja, yang dimana teks ini diambil dari dataset pertama. Di sini ada 75 pasien berumur 75, tidak memiliki anemia, memiliki karantin, tidak memiliki diabetes, dan injeksi 20, yang dimana high pressure-nya itu memiliki dan juga berjenis kelamin perempuan. Setelah udah ini kita coba nampaknya lama. Sudah berhasil. Sudah berhasil. Untuk memastikan ini belum berhasil karena ini belum bit text-nya belum diinput. Ini tempatnya harus diulang. Baik, mungkin teman-teman bisa lihat di collab-nya, bisa teman-teman buka juga, itu sudah berhasil menggenerate sebuah teks dari data tabular, yang dimana kita menggunakan data tabular medis yang populer. Ini hot virus prediction.
Mungkin dari sini ada yang ditanyakan? Hmm, apa perbedaan antara model? Oke, kita tunggu, coba kita tunggu yang lain. Mungkin ada yang bertanya lagi. Kita tunggu sampai jam 4, 1 menit aja teman-teman, karena sudah lebih dari 30 menit sesi ini. Jadi saya cukupkan saja sampai jam 4.35 saja. Kita tunggu. Ya, ya nanti materinya akan saya share dan juga untuk eh, collab-nya teman-teman bisa buka. Oke, udah jam lagi 1 menit lagi ya teman-teman. Baik, udah jam 4.35, mungkin langsung saja dari pertanyaan dari Hilman Fauzi Abdillah, apa perbedaan antara model berbasis LLM dengan model tradisional dalam pemrosesan alami? Oke teman-teman, mungkin ini bisa disandingkan dengan model tradisional, itu ada logistic regression, juga ada KNN dan juga yang sebagainya. Untuk perbedaannya itu model berbasis LLM ini seperti GPT lama dan BERT itu memanfaatkan jaringan saraf yang sangat besar yang dimana parameternya mempelajari konteks bahasa secara mendalam, memungkinkan model untuk menangani berbagai tugas bahasa alami dalam satu model. Berbeda dengan model tradisional yang mungkin hanya fokus pada satu tugas yang seperti spesifik, seperti klarifikasi dan lain sebagainya. Kalau LLM itu dapat mengerjakan berbagai tugas yang lebih kompleks tanpa perlu pelatihan ulang secara terpisah. Model tradisional ini lebih bergantung pada fitur eksplisit dan teknik berbasis aturan yang memerlukan pendekatan yang lebih tersegmentitas untuk setiap tugas. Mungkin itu untuk perbedaan LLM dan model bahasa tradisional. Terus untuk pertanyaan dari Dwi Cahya, apa tantangan utama dalam pengembangan dan penggunaan LLM? Tantangannya sendiri itu LLM itu membutuhkan sumber daya komputasi yang besar, yang dimana itu mungkin menyebabkan biaya dari komputernya yang sangat besar dan juga dalam melatih data itu tidak hanya seperti ini. Saya contohkan saja untuk manfaatnya. Jadi di sini teman-teman, bahasa LLM sendiri itu menggunakan komputasi yang sangat besar yang dimana
memerlukan pelatihan untuk memahami sebuah model yang mungkin mengandung bias atau kesalahan. LLM juga perlu diatur dengan hati-hati untuk menghindari hasil output yang tidak etis atau merugikan seperti penyebaran informasi yang uh, tidak logis. Makanya saya di sini membuat sebuah teks yang dimana itu dari pengubahan sebuah teks dari data tabular menjadi, teman-teman bisa lihat di bagian ini, yang dimana saya menggunakan simple saja teksnya. Jadi gitu. Apa sudah terjawab dari 2 pertanyaan yang saya sampaikan? Oke, sekian dari presentasi kali ini. Terima kasih sudah hadir dalam sesi webinar dalam Large Language Model ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting ya teman-teman.